Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja kami dari kelompok 6 mata kuliah penelitian kuantitatif, dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ariska Chandra Yuliana, Ilma Arma Vidya, dan Guntur Raja Saputro, saya sendiri. Di sini akan menjelaskan tentang materi ANCOVA, analisis kovarian. Nah, berbicara ANCOVA atau analisis kovarian, itu penggabungan antara uji komparatif dan korelasional. Istilahnya yaitu dari kata kova. Dalam ANCOVA berasal dari kovarian coverence yang menunjukkan adanya variabel yang dihubungkan. Nah, yang selanjutnya yaitu berbicara membandingkan variabel terikat atau Y ditinjau dari variabel bebas X1 sekaligus menghubungkan variabel terikat tersebut dengan variabel bebas lainnya atau X2. Nah, variabel X2 yang dipakai memprediksi ini yang dinamakan dengan kovarian atau variabel kontrol. Untuk prasyaratnya yaitu untuk analisis ANCOVA adalah data berdistribusi normal kelas yang dibandingkan memiliki varian yang homogen dan terdapat hubungan linear antara kovariat dan variabel terikat. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penerapan analisis kovarian atau ANCOVA dalam penelitian. Yang yang pertama yaitu analisis kovarian satu jalur. Rumusan masalah penelitian itu setelah dikendalikan oleh skor tes AQ X, apakah terdapat perbedaan hasil belajar Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pembelajaran A3. Nah, untuk rumusannya ataupun rumusan hipotesis penelitian yang dilakukan itu setelah dikendalikan oleh variabel skor tes IQ X1 X terdapat perbedaan hasil belajar atau Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3. Nah, di situ terpampang juga tentang hipotesis statistiknya bisa diperhatikan, dan untuk selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, atau jika angka sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika angka sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya saya Ariska akan menjelaskan tentang contoh aplikasi dalam analisis data. Berikut tabel data hasil penelitian dengan A metode mengajar, A1 metode ceramah, A2 metode pemberian tugas, dan A3 metode kooperatif. Untuk X-nya yaitu skor tes bakat dan Y-nya skor prestasi belajar. Berikut tabel data hasil penelitiannya. Kemudian untuk langkah-langkah perhitungan tabulasi data. Yang pertama ini ada X dan Y dimasukkan, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat, dan kemudian X dikali Y. Untuk A2 dan A3 sama dengan A1. Selanjutnya, berdasarkan data tabulasi di atas, maka diperoleh N sigma X, sigma X2, sigma Y kuadrat, sigma XY, dan rata-rata dari X dan Y. Untuk total dari N-nya yaitu 30, sigma X 1480, sigma X kuadrat 78.840, sigma Y 1050, sigma Y kuadrat 40.706, sigma XY 54.822, rata-rata X 49,33, dan rata-rata Y 35. Berikut data tabulasinya. Kemudian menghitung sumber variasi total atau residu.
Terdapat 6 cara. Yang pertama, jumlah kuadrat total Y atau sigma Y kuadrat. JKYT sama dengan sigma Y kuadrat T SS total sama dengan sigma Y kuadrat T dikurangi sigma FT kuadrat per N. Untuk sigma Y kuadrat T-nya di sini 40.706 dikurangi 1050 kuadrat per 30. Kemudian hasilnya 40.706 dikurangi 36.750 dan hasilnya 3.956. Dan yang kedua, mencari jumlah kuadrat total X. JKXT sama dengan sigma X kuadrat T sama dengan sigma X kuadrat T dikurangi sigma KT pangkat 4 per N. Untuk sigma X kuadrat T-nya di sini 78.840 dikurangi 1480 kuadrat per 30. Kemudian kita cari hasilnya 78.840 dikurangi 73.013 dan hasilnya 5.827. Untuk yang ketiga, mencari jumlah produk total atau XY. JPXYT sama dengan sigma XY sama dengan sigma XYT dikurangi sigma XT dikali sigma YT per N. Di sini sigma XYT-nya 54.822 dikurangi 1480 dikali 1050 per N per 30. 54.822 dikurangi 51.800 dan hasilnya 3022. Yang keempat, menghitung beta. Beta T sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Dengan sigma XY-nya yaitu 3022 per 5827. Hasilnya yaitu 0,519. Dan yang kelima, menghitung JK rek total. Beta dikali sigma XY sama dengan 0,519 dikali 3022. Hasilnya yaitu 1567,359. Dan yang terakhir, menghitung JK res total. JKYT dikurangi JK rek total yaitu 3956 dikurangi 1567,359 dengan hasilnya 2388,641. Selanjutnya saya Elma. Di sini saya melanjutkan menjelaskan mengenai menghitung sumber variasi dalam, di mana yang pertama untuk mencari JKY yaitu sigma Y kuadrat YT kuadrat dikurangi sigma YA kuadrat per NA, di mana 40.706 dikurangi 300 kuadrat per 10 ditambah 390 kuadrat per 10 ditambah 360 kuadrat per 10 dihasilkan 3536. Yang kedua ada JKXD, di mana sigma X kuadrat D sigma X kuadrat T dikurangi sigma XA kuadrat per NA diperoleh 78.840 dikurangi 520 kuadrat per 10 ditambah 470 kuadrat per 10 ditambah 490 kuadrat per 10 dihasilkan 5.700. Kemudian yang ketiga yaitu JPXY, di mana sigma XYD sigma XY total dikurangi sigma XA dikali sigma YA per NA dihasilkan 54.822 dikurangi 520 dikali 300
ditambah 470 dikali 390 ditambah 490 dikali 360, di mana masing-masing dibagi 10, yaitu N kecil. Kemudian dihasilkan 3252. Yang keempat ada beta dal, yaitu sigma XYD dibagi sigma X kuadrat D. Dihasilkan 3252 dibagi 5700. Hasilnya 0,5705. Yang kelima, mencari JK rek, yaitu beta dikali sigma XY sama dengan 0,5205 dikali 3252. Dihasilkan 1855,352. Yang keenam, mencari JK res, yaitu JKY dikurangi JK rek sama dengan 3536 dikurangi 1855,352. Hasilnya di 1680,65. Selanjutnya menghitung sumber variasi antar atau JK antar, yaitu SV total dikurangi SV dal sama dengan JK res total dikurangi JK res dal. Dihasilkan 2388 dikurangi 641 dikurangi 1680,65. Hasilnya 707,993. Kemudian menghitung derajat kebebasan, di mana DKRS yaitu NR dikurangi M kurangi 1, di mana keseluruhannya yaitu 30 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 28, di mana M merupakan jumlah kovarian. Kemudian DKRS yaitu K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, di mana K merupakan jumlah kelompok. Kemudian DKRS sama dengan DKRS T dikurangi DKRS A sama dengan 28 dikurangi 2 yaitu 26. Kemudian disajikan tabel rangkuman analisis kovarian, di mana JK-nya diperoleh yaitu 707,993, kemudian 1680,648, totalnya 2388,641, di mana DB yaitu 2 dan 26 dijumlahkan 28 dan diperoleh F hitung sebesar 5,476 dan F tabelnya dengan alfa 0,05 yaitu 3,37. Dari perhitungan diperoleh bahwa F hitung yaitu 5,476 sedangkan F tabel sama dengan 3,370 pada taraf signifikansi 5%. Jadi, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif setelah dikendalikan dengan kovariabel skor tes bakat. Kemudian, jika kita ingin mengetahui harga koefisien korelasi antara kriterium dengan kovariabel, harga RXY itu dapat dicari dengan menggunakan bahan-bahan sumber variasi dalam kelompok sebagai berikut. Dengan rumus RXY yaitu sigma XY per akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat, di mana 3252 per akar 5700 dikali 3536 dan hasilnya didapat 0,724. Jadi kontribusi kovariabel terhadap kriterium sebesar 72,4%. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi atau determinasi bakat terhadap hasil belajar sebesar 72,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.